الحمد لله القوي الغالب الوارث القوي الغالب الوارث المانح السالب عالم الكائن والبين والذاهب يسبح الآفل والمائل والطالع والغارب والواحد الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله وصلى الله وسلم على خير الأنام البالغ الكريم الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى جنة النعيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم عظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita duduk bersama pada malam hari ini untuk melaksanakan ibadah. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ibadah tarawih pada malam hari ini dan duduk bersama untuk mendengarkan ceramah dari saya. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita junjungan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Ustadz Aris Abdul Aziz LC MPD dan Ustadz Yogi SH, juga Ustadz Abdur SAG dan Ustadz Tegap SPD. Alhamdulillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu selalu menyehatkan badannya, memberikan mereka kesabaran dalam diri kita. Mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah yang Allah kirimkan kepada kita untuk mendidik kita, murid-muridnya yang Masya Allah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesabaran, kesehatan, rezeki yang melimpah hingga hingga kapanpun itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Seperti yang kalian semua telah ketahui bahwasanya khotib-khotib atau kultumin-kultumin sebelumnya telah membahas tentang gemar dalam memanen pahala di bulan Ramadan dan menjauhi maksiat serta meminta ampunan. Bahkan Fairuz membawakan tema taubat, hawa nafsu, kemudian khotib-khotib terhormat lainnya. Oh iya, Bang Wahyu juga. Ya, maka dari itu tema saya yang insya Allah akan saya sekedar bacakan di hadapan kalian atau sekedar ngomong aja gitu di hadapan kalian tentang tema ini berjudul tentang dosa dan pahala. Pokoknya sebelumnya sebelum ya. Wah, penonton harap tenang. Eh, Baik, seperti yang kalian ketahui bahwasanya hidup adalah medan ujian untuk menguji kita semua siapakah manusia terbaik di antara ribuan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengerjakan kebaikan akan Allah berikan ganjaran berupa pahala dan orang yang mengerjakan keburukan akan Allah berikan ganjaran berupa dosa. Sebagaimana apa namanya? Islam ini adalah agama yang selalu yang memerintahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, langsung saja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Juga melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam keburukan, juga kerusakan, permusuhan. Nah, gitulah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan tolak ukur untuk manusia dalam pekerjaannya sehari-hari, yaitu berupa dosa dan pahala.
Seperti tadi, siapa orang yang mengerjakan kebaikan, maka ia akan mendapatkan dosa. Maka ia akan mendapatkan pahala. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Manja bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka ganjaran orang itu ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ketakutan baginya dan juga tidak ada kesedihan. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kebaikan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apabila kita mengerjakan kebaikan. Kalau kita mengerjakan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Dan pahalanya ini, kita mengerjakan satu kebaikan, belum tentu Allah berikan ganjaran satu kebaikan pula, tapi bisa berkali-kali lipat. Sebagaimana hadis yang mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hadisnya, faman faman hamma faman hamma yang artinya barang siapa yang hendak mengerjakan sebuah kebaikan, falam ya'mal falam ya'mal dan dia tidak belum mengerjakannya, maka akan Allah eee katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah akan menuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Wa man hamma biha dan barang siapa yang menginginkan untuk mengerjakan kebaikan, kemudian fa'amilaha, maka dia mengerjakannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adhafin katsirah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan, akan Allah tuliskan untuknya 10 kebaikan atau bisa berkali lipat menjadi 700 kebaikan atau menjadi berkali lipat lagi menjadi kebaikan yang banyak. Ila adhafin katsirah. Subhanallah. Nah, kemudian sedangkan dosa adalah ganjaran yang Allah berikan kepada kita apabila kita melakukan suatu hal keburukan yang melanggar syariat, yang melanggar perintahnya, termasuk perintah-perintah ustaz. Kalau misalkan kita tidak mengikuti atau kita melanggar perintah para musyrik ini, seperti contoh kecil yang sering adalah itu itu jarang lah, jarang. Alhamdulillah jarang. Nah, yang sering itu, tidak bermaksud menyindir ya, disclaimer dulu. Itu masuk kamar mandi musyrik, mandi di kamar mandi musyrik. Awalnya tidak bermaksud menyindir, saya pun tidak tahu siapa yang masuk. Tapi yang pasti kalau Ustadz Abdur ngelihat di dalamnya ada orang, tuk 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 tuk, nah itu pasti beliau tuh marah dan Masya Allah, jangan sampai buat guru kita marah, takut keberkahannya hilang. Masya Allah. Nah ini termasuk yang sering. Ya, itu adalah dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahimnya memberikan dosa apabila kita hendak mengerjakan dosa, kemudian kita tidak jadi melakukannya, maka Allah tidak akan menuliskan kita dosa. Namun, apabila kita ingin mengerjakan keburukan, kemudian kita mengerjakannya, maka Allah akan berikan kita dosa maka Allah akan berikan kita ganjaran nantinya sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Dalam Quran surah sebelum Al-A'raf, apa? Al-An'am, dalam Quran surah Al-An'am, man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Itulah sifat rahimnya Allah. Kemudian berhubungan dengan pahala dan dosa. Kita sambung-sambungkan dengan Ramadan. Tentang pahala. Bulan ini adalah bulan di mana kesempatan kita. Kesempatan untuk apa? Untuk memperbanyak pahala. Kenapa? Karena seperti hadis masyhur yang kita dengar dari awal sampai sekarang mungkin masih terdengar, "Man shoma Ramadan aw man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ini saya nggak ngapal, kehafal. Iya, saking seringnya maksudnya. Nah itu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, Allah akan ampuni dosanya
Apa yang telah lalu, ma taqaddama min dzambi, apa yang telah lalu. Itu dia. Kemudian Ustadz Adi Hidayat Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan tentang Ramadan ini. Ramadan ini artinya adalah musim panas. Panas terik ditambah alif sama nun di akhirnya. Ini jadi panas banget gitu. Panas banget, terik banget. Yang mana panasnya ini bisa menghanguskan apapun yang ingin dihanguskan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Bulan Ramadan ini, kenapa Allah memilih kata Ramadan? Kenapa Allah memilih kata musim panas di sini? Itu maksudnya bulannya itu membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Insyaallah. Lemak enggak, lemak harus olahraga. Istighfar terus lemak enggak. Kalau maksudnya kalau nggak puasa. Nugis itu nugis ya. Nah, kita di bulan ini Allah bakar dosa kita. Allah bakar, Allah hangus sehangus-hangusnya gitu. Maka ini kesempatan. Nah, maka ini kesempatan kita untuk untuk memperbanyak pahala. Memperbanyak pahala. Memperbanyak istighfar. Mumpung ini kesempatannya gitu. Maka berhubungan dengan itu, saya ingin mengajak kalian semua, yang hadirin untuk sama-sama kita membaca dua kalimat yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat menyukainya. Kama qala fil hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, kalimatani tsaqilatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan. Sahih? Eh Tsaqilatani fil lisan, terus terakhirnya habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, kemudian berat di timbangan, berat di mizan. Dan ini sangat disukai. Dua kalimat ini sangat disukai oleh Allah. Apa kalimatnya? Subhanallah bihamdihi. Maka ayo kita baca bareng-bareng. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Langsung. Gini aja di akhir. Alhamdulillah. Nah, itu ya dua kalimat yang Allah sukai. Kemudian tentang dosa. Eh, bulan ini juga disebut bulan maghfirah, kata kutip kemarin. Bulan ini disebut juga bulan maghfirah. Maka dari itu, ini adalah kesempatan kita lagi-lagi. Ini adalah kesempatan kita untuk beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ini adalah bulan ampunan. Seperti tadi kata Ustaz Adi Hidayat. Akan Allah hapus, akan Allah bakar dosa kita. Akan Allah hanguskan dosa kita sehangus-hangusnya. Insyaallah. Nah, itu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah berhubungan dengan pahala dan dosa. Ya nih, ada yang tahu? Yang tahu saya kasih iPhone. Ada yang tahu. Yang berhubungan dengan dosa dan pahala adalah taubat. Tuh. Jadi dosa, taubat, pahala gitu. Nah, setelah kita melakukan dosa, misalkan Syauqi melakukan dosa, kemudian dia menyesal dengan dosa itu, dia bertaubat. Taubatnya ini akan menunjukkan dia kepada kebaikan. Ya, Masya Allah, sekarang kita lihat Syauqi ini Masya Allah banget. Antum nggak percaya, antum habis tarawih ini nanti ke kamar lihat Syauqi lagi ngapain. Lihat aja. Pokoknya Insya Allah. Di saat kita semua tadi pagi, nggak semua sih. Di saat kita rata-rata tidur tadi waktu duha, beliau ini ngapal. Masya Allah. Ini contoh. Gitu. Nah ini nih. Kemudian yang ingin saya jelaskan adalah taubat sekarang. Taubat. Pertama, apa itu taubat? Taubat itu diambil dari kata tawaba, dia kembali. Maksudnya apa? Kembali dari kemaksiatan, kembali dari keburukan. Maka apabila dia bertaubat, dia kembali atau berpaling dari keburukan yang dilakukan kepada Allah. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah,
atau secara syariat. Kemudian bagaimana cara bertaubat, bagaimana tobat yang baik dan benar. Semuanya itu sebenarnya ingin saya jelaskan. Namun mengingat Astagfirullahaladzim. Namun mengingat waktu yang alhamdulillah tadi udah terlewat 7 menit ya. Oh, iya saya takut zolim gitu. Sebenarnya part ini part ini ingin saya jelaskan. Namun mengingat waktu yang tidak banyak, juga banyak di kita ini ahlu-ahlu imtihan ya yang ingin apa namanya menyiapkan tasmihnya, kemudian belum lagi yang besok mau setoran begitu. Jadi saya ingin apa namanya sudah mencukupkan sampai sini saja. Yang penting cuman sedikit lah, saya jelaskan sedikit ya. Biar nggak ya, sedikit ya. Itu apa namanya inti dari taubat aja. Intinya kita harus selalu menjadi hamba yang selalu merasa berdosa, selalu merasa salah. Karena eh kama qala khatib Jumat, entah waktu kapan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam adalah khata'. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, pasti berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah at-tawwabun. Tuh. Tawabun. Teruslah kita melakukan teruslah kita melakukan kebaikan. Teruslah kita melakukan amal-amal saleh supaya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Seperti yang kalian telah ketahui, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, seperti itu ya. Jadi teruslah apa namanya? Intinya kesimpulannya adalah yang kalian dapatkan pada malam hari ini dan kalian semua udah tahu sebenarnya dari awal bahwasanya pahala adalah ganjaran yang Allah berikan kepada kita apabila kita melakukan kebaikan. Dosa adalah ganjaran yang Allah berikan kepada kita apabila kita melakukan keburukan. Dan Allah menjadikan yang ketiga di antara kedua ini adalah taubat. Taubat adalah jalan setelah dosa menuju pahala. Begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertobat. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang masuk ke dalam kategori khotiin, khotiin atau wabun. Ya. Kemudian Allah menjadikan kita sebagai ibadihis salihin. Amin. Ya, Allah jadikan juga kita kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Allah yang Allah berikan mereka kepercayaan seperti musuh-musuh kita ini. Ya, kekasih-kekasih Allah yang Allah pilih untuk mendidik kita. Hamba-hambanya yang masih buruk, Allah kirimkan hamba-hambanya yang terbaik. Insyaallah. Nah, eee, mungkin cukup itu dari saya. Kesimpulan udah dapat, ya kan? Loh, udah tadi. Pahala, dosa, taubat. Kesimpulannya tadi semua udah dapat kan? Tobat itu apa? Pahala itu apa? Enggak, kalau kalau belum saya ulangi. Bagian mana yang belum paham? Nanti nanti aja. Pantun. Maaf nggak bisa. Ya, nanti aja. Ya, cukup cukup sekian. Cukup sekian. Cukup sekian. Cukup sekian. Cukup cukup. Cukup saya capek. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi